فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, mari kita bersyukur kepada Allah serta bersalawat kepada nabinya. Kemudian senantiasa memperbaiki niat agar kita mendapatkan keutamaan yang sebesar-besarnya dari kegiatan kita, yaitu kajian yang insyaallah kita dengarkan di dalamnya ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang mulia. Kita dapatkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di antaranya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ketahuilah bahwa kita sedang meniti jalan yang dengan ini Allah mudahkan jalan kita ke surga kelak insyaallah. Karena dengan menuntut ilmu atau mendengarkan kajian, kita jadi tahu mana yang wajib bagi kita sehingga Allah ridho sama kita. Kita jadi tahu mana yang Allah larang dari kita sehingga kita terhindar dari hukumannya. Maka pantas seseorang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita bacakan hadis yang ke-83 dan 84 berkaitan tentang sifat salat Nabi SAW yang kali ini bersinggungan tentang takbir. Salah satu yang kita ketahui di dalam salat yang begitu menonjol adalah ucapan takbir. Ucapan takbir ini selalu terulang-ulang. Bahkan takbir yang paling pertama menjadi rukun. Seringkali disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang pertama kali kita ucapkan di awal salat, kalau tidak dikerjakan, salat seseorang bisa tidak sah. Bisa dikatakan ini disepakati oleh para ulama tentang wajibnya takbiratul ihram. Ditambah lagi didukung oleh dalil ketika Nabi SAW mengajarkan seseorang yang sholatnya tidak baik. Mungkin teman-teman masih ingat Nabi SAW pernah sedang duduk di masjid beliau, datang salah seseorang, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat menghampiri Nabi, mengucapkan salam, menyapa beliau. Nabi SAW jawab salamnya, waalaikumsalam. Kemudian beliau katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Maka orang tersebut mengulangi sholatnya. Kemudian datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam lagi, diminta oleh Nabi diulangi lagi sholatnya. Sampai yang ketiga kalinya atau lebih dari itu, sang sahabat merasa tidak mampu lagi sholat dengan cara yang lebih baik sehingga beliau minta diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi jelaskan sifat sholat yang cukup lengkap di dalam hadis ini dari takbir sampai salam. Adapun takbir-takbir selain takbiratul ihram, maka khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Meskipun mayoritas ulama, para fuqaha condong ke ketidakwajibannya takbir selain takbiratul ihram. Namun sangat sayang sekali ketika ada sebagian ulama yang mewajibkan atau keutamaan takbiratul ihram ini yang insyaallah akan kita bacakan dari kitab lain. Di antaranya adalah kitab Asrarus Shalah, rahasia salat yang dikarang oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita nukil insyaallah dari situ. Sebenarnya kitab yang sangat mulia sekali karena beliau membahas hikmah-hikmah yang tersembunyi dari setiap gerakan maupun bacaan dalam salat. Bahkan sebelum salat
dimulai dari wudu dan lain sebagainya. Nanti kita nukil di antara yang disebut oleh Syekh yang berkaitan dengan bab kita. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', thumma yaqulu wa huwa qa'im, Rabbana walakal hamd, thumma yukabbiru hina yahwi, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, thumma yukabbiru hina yasjud, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiyaha, wa yukabbiru hina yaqumu minal thintaini ba'dal julus. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan Rasulullah senantiasa ketika hendak salat, idza qama ila shalah, ketika hendak salat, yukabbiru hina yaqum, beliau memulainya dengan takbir ketika sudah mulai berdiri. Thumma yukabbiru hina yarka, kemudian beliau melanjutkan dengan takbir lagi ketika hendak rukuk. Yang jelas sebelumnya beliau membaca surat Al-Fatihah. Nah, di dalam dalil yang lain atau hadis yang lain diceritakan tentang bacaan salat, di antaranya yang pertama setelah takbiratul ihram baca iftitah, kemudian baca surat Al-Fatihah. Namun di sini yang menjadi fokus Abu Hurairah adalah tentang takbir. Dan yang perlu difahami di sini, takbir di sini bukan mengangkat tangannya. Karena mengangkat tangannya sudah kita bahas pada kesempatan lalu. Kapan saja kita mengangkat kedua tangan saat salat? Yaitu saat takbiratul ihram, saat hendak sujud, dan saat bangun dari sujud, kemudian ditambah lagi saat bangun dari tasyahud awal. Saat bangun dari tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga. Yang di sini kita bahas adalah ucapan takbirnya, yaitu lafaz Allahu Akbar. Kenapa saat sholat kita harus mengucapkan Allahu Akbar? Bahkan Abu Hurairah di sini di dalam hadis ini menjelaskan bukan hanya saat hendak sholat saja, saat rukuk, kemudian saat bangun dari rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap orang yang memujinya. Makna dari Sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau mengangkat tulang beliau saat bangun dari ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian saat berdiri tenang, sudah tegap mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya Allah, dan bagimu segala bentuk pujian. Kemudian summa yukabbiru hina yahwi, dari i'tidal tadi, kemudian mau sujud mengucapkan takbir lagi Allahu Akbar. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, bangun dari sujud mengucapkan takbir lagi Allahu Akbar. Summa yukabbiru hina yasjud, kemudian saat sujud yang keduanya mengucapkan takbir lagi Allahu Akbar. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kemudian saat bangun dari sujud yang kedua, baik untuk duduk maupun untuk bangun ke rakaat yang berikutnya, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Kata Abu Hurairah, di semua salat beliau modelnya seperti ini, prakteknya seperti ini, hatta yaqdiha, sampai beliau menyelesaikan salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu minal thintaini ba'dal julus, kemudian beliau juga bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua, dari dua rakaat setelah julus tasyahud. Kita gabungkan dengan hadis yang ke-84 karena maknanya sama, dan di sini pun Syekh menjelaskannya dengan kombinasi dua hadis 83 dan juga 84. An Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir, dari sahabat Mutarrif ibn Abdullah ibn Syakhir, qal, dari perawi ya, di sini bukan seorang sahabat yang Mutarrif ya, bisa jadi tabi'in atau yang lainnya. Beliau bercerita, "Shallaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu." Aku salat bersama Imran ibn Husain
di belakangnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini beliau Mutarrif ibn Abdullah ibn Syakhir sedang menceritakan bagaimana beliau salat di masa kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Karena normalnya khalifah juga menjadi imam. Mereka mendapati zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, kemudian menceritakan kami ketika salat di belakang Ali menjadi makmumnya Ali. Fakana idza sajada kabbar, ketika hendak sujud beliau bertakbir, wa idza rafa'a ra'sahu kabbar, ketika mengangkat kepalanya beliau juga bertakbir, wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbar, ketika hendak bangun dari 2 rakaat beliau bertakbir. Falamma qada as-salah akhadha bi yaday Imran bin Husain. Setelah selesai salat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala memegang kedua tangan Imran bin Husain, dipegang kedua tangannya sembari berkata, qad zakkarani hadza salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingatkanku tentang salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ucapan Ali bentuknya yang lain, shalla bina salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang kedua ini adalah ucapan Imran bin Husain, ya. Ucapan Imran bin Husain mengatakan zakkarani hadza salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kami tentang salatnya Nabi Muhammad, atau shalla bina salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ali telah mencontohkan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di kedua hadis ini begitu jelas yang namanya syiar shalah. Di antaranya adalah lafaz takbir tadi yang bermakna Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Akbar, kabir, sifat yang artinya besar. Akbar, yang paling besar. Dan saat kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalamnya terkandung keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar. Zatnya, sifatnya, keagungannya, kemuliaannya, semuanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar. Allahu Akbar. Kita menetapkan kibria, sifat keagungannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu agung. Kenapa? Saat sholat kita mengucapkan Allahu Akbar. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang rahasia kenapa saat sholat kita mengucapkan Allahu Akbar. Takbir yang diucapkan dengan lisan, sebenarnya kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebenarnya minta juga bukan hanya lisannya, tapi juga hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di lisan dan juga di hati seorang yang sedang sholat, zat yang paling besar di lisan dan di hati orang yang sedang sholat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, "Fakana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai'." Sehingga di hatinya dia tidak ada zat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan kata-kata yang panjang yang menjelaskan kalau seandainya ada seorang yang sholat, di dalam sholatnya, di kepala dia, di hati dia sibuk memikirkan hal selain Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja dianggap takbirnya dia hanya ada di sebatas lisannya saja. Dia mengucapkan takbir Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, tapi di hatinya tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala zat yang paling besar. Kata Syekh, di antara ringkasan rangkuman dari penjelasan beliau adalah kalau seseorang benar-benar menganggap Allah Subhanahu wa taala zat yang paling besar saat dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, lisannya pun ikut meyakini, maka sudah seharusnya yang dia isi di dalam hatinya bukan selain Allah. Sebaliknya kalau seseorang mengisi hatinya selain Allah, pikirannya yang dia pikirkan selain Allah,
Mungkin makanan, mungkin pekerjaan, mungkin seseorang yang dia pikirkan, permainan, atau yang lainnya, semuanya yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seakan-akan dia dianggap memprioritaskan hal-hal ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia menganggap hal-hal ini yang mengganggu sholat tadi, makanan atau yang lainnya, yang dia pikirkan, sibuk dia pikirkan dalam sholat, seakan-akan hal ini lebih besar, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu faedahnya. Kenapa? Saat sholat kita diminta mengulang-ulang lafaz takbir. Karena penting sekali. Saat kita sholat benar-benar yang kita isi di dalam hati kita adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Sehingga saat sholat kita pikirannya Allah terus. Saat sujud pikirannya Allah. Saat ruku' ingatnya Allah. Saat bangun dari sujud ingatnya Allah lagi. Terus segitu sampai salam. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal yang lain. Dan ini yang kita sebutkan akan menambah kesempurnaan sholat dia. Dan semakin cacat fokus dia terhadap Allah, semakin berkurang pahalanya. Semakin dia mudah mendengar godaan syaitan, pikirkan ini, pikirkan itu, pikirkan ini, pikirkan itu, semakin berkurang pahalanya. Semakin dia tidak menyadari sholatnya, sampai akhirnya dia lupa berapa kali dia sudah sholat, berapa rakaat. Ya, apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, atau sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Ini semua karena apa? Karena kosongnya hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga seseorang ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, bukan hanya ada di lisannya saja. Kita tahu maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka masalah-masalah, pikiran-pikiran yang sebelum sholat menyibukkan kita, sebelum sholat kita pusing mikirin mungkin hutang, cicilan, atau masalah-masalah yang lain di rumah, anak, istri. Saat mau sholat kita bawa pikiran-pikiran itu. Saat kita ucapkan Allahu Akbar, sudah seharusnya semua pikiran itu runtuh. Karena tidak lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak lebih layak untuk kita pikirkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah, tidak pantas kita prioritaskan di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya saat mau sholat. Kalau kita perhatikan saat sholat itu banyak persiapan-persiapan yang kalau kita menghadirkan hati dalam mengerjakan persiapan-persiapan itu, seharusnya seseorang saat sholat tambah khusyuk, tambah fokus lagi. Dimulai dari berwudu. Berwudu itu kita membersihkan wajah kita, tangan kita, kepala kita, kaki kita. Itu bukan hanya membersihkan secara zahir saja, secara fisiknya saja. Kita perlu menghadirkan wudu itu di dalam hati, bahwa wudu ini bukan hanya membersihkan secara zahir saja, tapi juga membersihkan secara batin. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa seorang ketika berwudu, ya, dosa-dosanya terampuni, terhapuskan. Disebutkan ketika seseorang membasuh mukanya, membasuh tangannya, itu keluar dosa-dosanya, ikut runtuh, ikut rontok. Dari dosa penglihatan dia saat dia dibasuh mukanya, dicuci matanya, kita hadirkan bahwa saat berwudu, membasuh kepala, membasuh wajah, dosa yang kita lakukan lewat mata kita runtuh, rontok. Telinga kita saat diusap, semua hal yang kita dengar dari yang nauzubillah Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai, dari suara-suara, nyanyian-nyanyian atau yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membasuh tangan, rontok juga dosa yang dilakukan oleh tangan kita ketika memegang sesuatu yang Allah haramkan, memukul, berbuat zalim, menyakiti orang. Ketika kita membasuh kaki, kita juga hadirkan bahwa kita sedang
merontokkan dosa yang dilakukan oleh kaki kita saat melangkah pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika setelah berwudu, doa apa yang kita ucapkan? Kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Saat menjelaskan tentang tata cara bersuci, pentingnya mandi dan bersuci dari hadas dan juga najis, Allah juga sebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saat kita berdoa pun kita mengucapkan seperti itu. Dan setelah berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu, ya Allah. Yang engkau terima taubatnya, engkau ampuni dosanya, engkau hapus dan engkau hilangkan hukumannya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku hamba yang selain rajin bertaubat, rajin juga bersuci. Ya, ucapan asyhadu alla ilaha illallahnya bahkan disebutkan oleh para ulama menghilangkan dosa kesyirikan. Nah, di dalam makna syahadat adalah lafaz tauhid, la ilaha illallah, mulai dari kesyirikan yang ada di hati dihilangkan. Kemudian kita baca Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Setelah selesai berwudu, kita berangkat ke masjid. Ketika berangkat ke masjid, kita sedang menghadirkan posisi kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, budaknya Allah yang mau berangkat ke tempat kerja kita. Jalan, kita hadirkan bahwasanya kita sedang meniti jalan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mau kerja, mau ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bentuk penghambaan yang begitu lengkap dalam praktek sholat, dari mulai wudu, jalan ke masjid, sampai di masjid kita menghadap kiblat, disuruh fokus, jangan noleh ke kanan ke kiri. Kita jatuhkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan kita dan juga dalam pikiran hati kita. Sampai ketika yang sedang kita bahas, yaitu ucapan takbir Allahu akbar. Dan ucapan takbir ini terulang-ulang terus. Ya. Maka siapa yang memahami makna Allahu akbar ini dan menghadirkannya saat bertakbir, dia yang akan lebih dimudahkan untuk khusyuk insyaallah. Seringkali kita kerepotan dengan masalah kekhusyuan kita. Gimana sih caranya khusyuk? Kayaknya susah sekali khusyuk. Apa sih kiat-kiatnya? Di antara kiat-kiatnya adalah tadi, menghadirkan semua gerakan-gerakan dan persiapan-persiapan kita untuk sholat di dalam hati kita. Ya. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar pun tidak hanya di lisan saja Allahu Akbar, tapi kita hadirkan juga di hatinya. Harus selaras. Tapi kalau dia mengucapkan Allahu Akbar sekencang apapun, setegas apapun, tapi kalau hati dia berpikiran hal yang lain, bisa dikatakan takbirnya dia dusta. Dia bilang secara lisan Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, tapi di hatinya dia memikirkan selain Allah. Berarti dia menganggap selain Allah ini lebih besar karena dia taruh di hatinya di tepat saat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diulangi bahwa saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya, kita hadirkan di dalam hati kita bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, yang paling layak kita pikirkan, kita fokuskan saat semua gerakan salat sampai selesai salat. Kita sebutkan sedikit tentang khilaf para ulama tentang hukum takbir ini. Tadi kita sempat singgung, untuk takbiratul ihram bisa dikatakan para ulama semuanya sepakat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Adapun selain takbiratul ihram, maka diperselisihkan oleh para ulama. Di beberapa mazhab ada yang memberikan tingkatan di antara ucapan dan gerakan salat, dari mulai ke wajibannya. Yang paling tinggi adalah rukun, disebut dengan istilah rukun.
sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, yang batal sholatnya kalau tidak dilakukan atau tidak diucapkan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Seperti takbiratul ihram. Orang kalau lupa mengucapkan takbiratul ihram, para ulama mengatakan ini walaupun dia lupa tidak sah sholatnya, harus diulang. Ya, harus diulang. Di antara lagi yang disebut sebagai rukun adalah surat Al-Fatihah. Masyhur disebutkan oleh para ulama kalau seseorang baca surat Al-Fatihah atau tidak baca surat Al-Fatihah karena lupa, harus diulang. Padahal di luar sholat ketika seseorang lupa bisa dimaafkan. Di dalam gerakan sholat pun ada beberapa gerakan yang kalau lupa masih tetap bisa dilanjutkan dan dianggap sah, kemudian ditambal di akhirnya dengan sujud sahwi. Ini yang level yang kedua, di bawahnya rukun, disebut dengan wajibat, hal-hal yang wajib tapi tidak sampai batasan rukun. Tidak sampai batasan rukun. Wajib harus dikerjakan ketika orang sadar, tidak boleh ditinggalkan. Ya, tapi ketika dia lupa, dimaafkan dan dia ganti dengan sujud sahwi. Di antaranya adalah bacaan doa, ya. Kemudian di antaranya lagi adalah tasyahud awal. Disebutkan oleh para ulama tasyahud awal bagi sholat yang memiliki dua tasyahud. Tasyahud awalnya kalau seseorang bangun dari tasyahud awal sampai terus mengerjakan sholatnya sampai mulai di rakaat yang ketiga, tidak apa-apa, dia tidak perlu mengulangi rakaat yang keduanya, bisa tetap dianggap sah karena dia meninggalkannya tidak disengaja karena lupa. Kalau disengaja walaupun tidak sebagai rukun, hukumnya wajib, tetap tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya kalau dia sengaja tetap batal. Tasyahud awal tadi kalau dia sengaja meninggalkannya bisa batal sholatnya atau bisa harus diulang. Tapi ketika dia tidak disengaja, meskipun hukumnya wajib, masih bisa ditambal dengan sujud sahwi di akhirnya. Ya. Kemudian batasan di bawahnya lagi, level yang ketiga adalah yang hukumnya sunnah. Ya. Nah, takbiratul ihram hukumnya rukun. Takbir-takbir yang lain sebagian ulama menganggapnya wajib tapi tidak sebatas rukun. Levelnya lebih di bawah rukun. Namun yang menjadi pendapat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, beliau menyebutkan bahwa mayoritas fuqaha meyakini takbir selain takbiratul ihram tidak wajib. Ya, tidak wajib. Hanya sebatas sunnah. Apalagi di dalam mazhab Syafi'i seringkali disebut dengan hayat, ya, atau ab'ad atau hayat shalah. Sesuatu yang selain rukun-rukun salat. Ya. Bagi mereka hanya sebatas sunnah saja, termasuk takbir selain takbiratul ihram. Termasuk takbir selain takbiratul ihram. Kalau lupa bagaimana, disunnahkan sujud sahwi. Bagi mereka yang berpendapat bahwa takbir selain takbiratul ihram ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, namun meskipun ada sebagian ulama yang meyakini bahwa selain takbiratul ihram hukumnya tidak wajib, lebih baik kita mengambil sikap cari aman dengan tetap menjaga takbiratul ihram, takbir selain takbiratul ihram ini, dan jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Kalau seandainya tidak wajib pun insya Allah dapat fadilah yang begitu besar. Di antaranya adalah lafaz takbir, salah satu zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang tadi kita sebutkan, bisa memberi dampak pada kekhusyuan salat kita kalau kita hadirkan makna takbir itu di dalam hati. Jadi semakin banyak kita ulangi, tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, saat awal salat takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar, saat ruku mengucap Allahu Akbar. Begitu, seakan-akan Allah tidak pengen kita lepas dari kalimat takbir ini.
agar kita tidak terlepas fokus kita dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalah dengan godaan syaitan. Kalah dengan godaan syaitan, akhirnya yang masuk di hati kita segala hal selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengurangi pahala salat kita. Semakin banyak godaan tersebut, kesibukan di dalam hati kita, pikiran-pikiran yang kita datangkan semakin mengurangi pahala salat. Nabi SAW menyebutkan ada orang yang salat dapat cuman setengahnya, dapat cuman seperempatnya, dapat cuman seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, bahkan ada yang sampai hanya dapat sepersepuluhnya dari salat dia. Padahal kita tahu semua orang salatnya gerakannya sama, takbirnya sama, apalagi kalau salat jamaah, durasinya semuanya sama, takbirnya sama-sama, salamnya bareng sama-sama. Durasinya sama, gerakannya, tapi yang membedakan pahalanya dari mana? Kok bisa Nabi SAW menyebutkan ada orang yang pahalanya beda-beda, ada yang setengah, seperempat, seperdelapan, sampai sepersepuluh. Ini jelas dari sisi kekhusyuannya, dari sisi hatinya, bagaimana dia pandai menyibukkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang mengatakan takbir selain takbiratul ihram atau seringkali disebut dengan takbiratul intiqal, disebut dengan takbir perpindahan. Jadi takbiratul ihram takbir permulaan, itu takbir yang pertama. Takbir selain takbiratul ihram disebut dengan takbirat al-intiqal, takbir perpindahan. Di antara yang mewajibkan takbiratul intiqal ini adalah Imam Ahmad dan juga Dawud al-Zahiri. Ya, mereka berdalil dengan seringnya Nabi SAW mempraktekkan di kebanyakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara sifat salatnya Nabi SAW. Di kebanyakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi, jarang ditinggalkan kalimat takbir ini. Bertakbir saat ruku, bertakbir saat sujud, bangun dari sujud, sujud lagi, bangun dari sujud menuju ke rakaat yang berikutnya. Selalu disebutnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak meninggalkannya. Kemudian mereka, Imam Ahmad dan juga Daud al-Zahiri, meyakini bahwa kalau Nabi tidak meninggalkannya, berarti hukumnya harus dikerjakan. Lalu Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Di hadis-hadis tentang sifat salat Nabi, Nabi salatnya selalu mengucapkan takbir Allahu Akbar, baik takbiratul ihram di awal maupun takbiratul intiqal. Lalu kita diperintahkan mencontoh Nabi dalam salat, maka jangan sampai kita tinggalkan takbiratul intiqal ini. Dalil yang lain adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Yahya bin Khallad dari pamannya, Nabi SAW bersabda, "La tatimmus salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda." Kemudian disambung hadisnya. Panjang. Di dalamnya disebutkan wa fihi dzikrut takbirat wa huwa nassun fiha. Di dalam lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Yahya bin Khallad ini disebutkan tentang praktek takbirnya Nabi SAW. Kemudian di antara poin yang perlu diperhatikan juga terkait tentang cara mengucapkan takbir tersebut. Nah, ini penting ya. Sebagian ada yang lafaznya dulu baru gerakan. Gerakannya apa? Gerakannya mengangkat tangan atau gerakannya membungkuk saat ruku atau gerakannya membungkuk saat sujud. Sebagian ada yang gerak dulu baru takbir. Ya. Jadi kalau yang model pertama takbir dulu baru gerak, berarti Allahu Akbar baru dia gerak ruku misalnya. Tapi dia ucapkan dulu Allahu Akbarnya sebelum gerak. Sebagian lagi ada yang sebaliknya, dia gerak dulu baru Allahu Akbar. Dan itu banyak, ya. Ruku dulu baru setelah sempurna rukuknya dia mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dalam gerakan-gerakan yang lainnya. Maka Allah Ta'ala alam bisawab, yang terbaik, meskipun hal tersebut insya Allah sudah memenuhi ya, tuntutan dalam sholat, insya Allah sah. Namun yang paling afdol adalah saat bergerak sambil berucap. Jadi sambil berucap sambil memulai gerakan.
Karena para ulama menyebutnya sebagai takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Maka saat kita mulai pindah, mulai gerakan perpindahan itu sambil kita mengucapkan takbir. Jadi berbarengan. Di saat mau ruku sambil mengucapkan Allah, dia mulai bergerak. Itu yang paling afdal. Ya. Mungkin salah satu yang menjadi alasan kenapa beberapa imam ada yang gerak dulu baru mengucapkan takbir karena banyak makmumnya yang terburu-buru. Ya. Niatnya bagus imamnya, biar makmumnya jangan mendahului imam, karena mendahului imam fatal. Kita sudah sebutkan pada kesempatan yang lalu sebelum Ramadan tentang pentingnya mengikuti imam dan praktek bermutabaah mengikuti imam yang paling benar, yaitu tidak mendahului, tidak juga tertinggal, tidak juga membarengi, melainkan apa? Kita bergerak setelah imam selesai bergerak. Saat ruku misalnya, kita bergerak ruku sebagai seorang makmum setelah imam selesai ruku. Selesai sempurna rukunya maksudnya. Selesai berpindah dari berdiri ke ruku, sudah sempurna. Praktek mutabaah imam sebagai seorang makmum kepada imam dalam salat berjamaah yang paling afdal adalah dia bergerak setelahnya, bukan mendahului, bisa membatalkan, tertinggal juga keliru, apalagi kalau sampai tertinggal 2 gerakan dan lain sebagainya karena dia terlalu lama baca doanya juga salah. Membarengi juga tidak boleh karena beresiko bisa mendahului. Maka yang paling baik apa? Bergerak setelah imam langsung. Itu yang disebut dengan makna dalam bahasa Arab mutaba'ah. Ya. Sehingga kalau makmumnya punya fikih salat yang benar, insya Allah imamnya pun bisa menyempurnakan salatnya dengan diantaranya praktek takbiratul intiqal tadi. Dia nggak terburu-buru, dia nggak gerak dulu baru mengucapkan Allahu Akbar, tapi bareng gerak sambil mengucapkan Allahu Akbar, karena tahu imamnya nggak akan mendahului. Yang repot ketika makmumnya juga buru-buru, bahkan membarengi. Subhanallah, ini masih ya, kalau kami menjadi makmum di samping mereka yang bareng buru-buru sekali dengan imam, atau kalau kami menjadi imam benar-benar nggak nyaman sekali dan masih belum paham kenapa kok mereka terburu-buru dalam sholat. Ya, karena nggak ada gunanya mereka terburu-buru dalam sholat. Seorang makmum itu nggak bakal berguna buru-buru sholat karena tetap nanti salamnya nunggu imam. Nggak bakal dia bisa selesai duluan kemudian pulang duluan, imam belum selesai, nggak bisa. Buat apa buru-buru? Apalagi tadi Nabi SAW mengancam. Di antaranya ada hadis yang masyhur, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa khimar. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam, bangun dari ruku atau bangun dari sujud, tidakkah dia takut Allah rubah kepala dia, wajah dia menjadi wajah atau kepala khimar, keledai. Nah, ini ancaman yang cukup berat. Sehingga sudahlah, tidak usah buru-buru, mendingan cari aman, nunggu imam selesai sempurna gerakan rukuknya, sudah berhenti dalam rukuk, barulah kita bergerak langsung, tidak tertinggal. Nunggu imam mengucapkan Allahu Akbar sempurna, huruf ro-nya kedengaran, baru kita gerak. Memang yang menjadi ujian juga bagi seorang makmum kalau imamnya apa? Imamnya yang buru-buru. Yang menjadi ujian juga, jadi cobaan juga bagi seorang makmum kalau imamnya yang buru-buru. Ini jelas imamnya yang keliru. Tidak memberikan kesempatan bagi seorang makmum untuk menyempurnakan praktek dia sebagai seorang makmum mengikuti sang imam. Ya. Jadi imamnya jangan buru-buru, makmumnya juga tidak usah buru-buru. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa diambil di dalam hadis ini, yang pertama, masyru'iyatu takbiratul ihram wa an takuna fi halil qiyam. Disyariatkan mengucap takbiratul ihram, dan itu diucapkan takbiratul ihram saat dia sedang berdiri sempurna. Sudah berdiri sempurna baru dia mengucapkan takbiratul ihram. Nabi SAW dijelaskan contohnya oleh Abu Hurairah, idza qama ila shalah, ketika sudah berdiri mau sholat. Sehingga keliru kalau kita terburu-buru belum
berdiri sempurna, tegap, sudah takbir duluan misalnya. Atau mungkin masih menghadap selain kiblat, sudah mulai takbir misalnya. Badan kita masih goyang, mengarah ke kanan atau ke kiri, sudah mengucapkan takbir. Yang paling benar adalah saat kita sudah berdiri tegap menghadap kiblat, barulah kita mengucapkan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Di antara faedah yang bisa diambil lagi juga adalah masyru'iyatu takbiratir ruku' wa an takuna fi halil intiqali minal qiyam ila ruku'. Dianjurkannya takbir saat ruku', yaitu takbiratul intiqal, dan dilakukan saat berpindah, bukan sebelum berpindah atau setelah berpindah. Yang tadi kita sebutkan ya, yang paling afdal adalah berbarengan ucapan takbirnya dengan gerakan perpindahannya. Di antara faedah yang perlu diambil juga adalah tumakninah dan juga khusyuk di dalam salat. Ya. Dan pernah kita sebutkan memang batas minimal tumakninah ini, seseorang dikatakan salatnya tumakninah, yang disebutkan oleh sebagian ulama sebagai rukun salat juga. Orang kalau salatnya tidak tumakninah tidak sah salatnya. Maka para ulama perlu menjelaskan batas minimal tumakninah itu seberapa. Pakai hitungan detik kah atau hitungan doa kah? Yang masyhur disebutkan minimalnya dalam setiap gerakan dia sempat mengucapkan 1 kali doa secara sempurna. Misalnya saat ruku', tumakninahnya adalah saat dia sempat minimalnya mengucapkan subhana rabbiyal azim 1 kali. Setelah itu boleh dia langsung bergerak bangun. Ya. Saat sujud pun sama, dia mampu sempat mengucapkan doanya 1 kali. Para ulama bisa dikatakan mereka menyebutkan ini sudah memenuhi batas minimal tumakninah. Saat sujud baca subhana rabbiyal a'la 1 kali. Saat duduk di antara 2 sujud mengucapkan rabbighfirli 1 kali. Dan seterusnya. Ya. Namun jelas kalau kita terburu-buru tanpa ada hajat, sayang sekali. Kenapa kita katakan tanpa ada hajat? Karena kadang-kadang kita terburu-buru ada hajat. Di antaranya misalnya sholat sunnah, 2 rakaat sebelum sholat, misalnya sholat sunnah rawatib, qobliyah, beberapa sholat ada sholat qobliyahnya, yang biasanya waktunya singkat. Apalagi sekarang semua masjid ada timer qomatnya, ya. Kita ngelihat qomatnya sisa 1 menit, 2 menit. Ya. Kita pengen dapat sholat sunnah, pengen juga dapat takbiratul ihramnya imam. Maka boleh kita menyingkat sholat kita dengan minimalnya baca doanya 1 kali dalam setiap gerakan. Jadi saat ruku bacanya subhana rabbiyal azim, kemudian langsung bangun, tapi tetap dengan tenang. Meskipun singkat tapi tetap dengan tenang, dengan tumakninah. Insyaallah tetap sah salatnya. Ya. Sebutkan Aisyah juga pernah menceritakan Nabi SAW ketika salat qobliyah fajar itu singkat sekali, sampai Aisyah mengungkapkan dengan kata-kata, aku ragu Nabi baca surat Al-Fatihah atau tidak dalam salat sunnah tersebut. Walaupun bisa kita pastikan Nabi pasti baca surat Al-Fatihah. Jadi ucapan Aisyah ini menggambarkan saking singkatnya. Namun sesingkat-singkatnya sholat tetap harus menghadirkan rukun tumakninah yang tadi kita sebutkan batas minimalnya. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada hajat, maka sebaiknya dia menyempurnakan. Minimalnya baca doanya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, subhana rabbiyal azim 3 kali. Setelah baca surat Al-Fatihah ditambah dengan surat selain Al-Fatihah yang sunnah dibaca di rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua. Bagaimana kalau seseorang misalnya lagi sholat sunnah, qomat, atau sebelum mau sholat sunnah, waktu yang tersisa sekitar 1 menit atau kurang dari 1 menit, dia tetap sholat atau enggak? Apa? Yang bagus dia sholat atau enggak? Yang sesuai tuntunan Nabi SAW, dia tetap sholat. Kenapa? Karena timer ini bukan menjadi patokan. Yang pertama, ya. Gak harus imam itu mengikuti patokan timer tadi. Ya, kalau imamnya mau sedikit ya rela menunggu, ya harusnya dia bisa mempersilahkan meskipun sudah bunyi seperti ini ya. Kasih kesempatan mereka menyelesaikan sholat sunnahnya. Atau walaupun misalnya sang imam juga punya hajat, ya, melihat juga kebutuhan jamaah yang lainnya, dia bisa saja melihat maslahatnya, saya langsung mulai sholat. Ketika sudah bunyi alarm qomat, saya langsung mulai sholat tanpa menunggu
orangnya selesai sholat, maka itu sudah menjadi haknya imam. Yang sholatnya nggak sempurna, jangan protes, karena imam yang menentukan, imam yang memutuskan, bukan dia. Ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia batalkan sholatnya. Kalau seandainya dia bisa, kalau dia sempurnakan sholat sunnahnya sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam, karena takbiratul ihramnya imam lebih afdal daripada dia yang menyempurnakan sholat sunnah tadi. Ya, takbiratul ihram itu berkaitan dengan sholat wajib, dan sholat wajib lebih afdal daripada sholat sunnah. Maka boleh dia batalkan di tengah-tengah. Baru selesai satu sholat, baru satu rakaat, belum rakaat kedua dia batalkan. Tidak apa-apa, tidak berdosa insya Allah. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Atau yang sesuai dengan maknanya, Nabi mengatakan kalau sudah qomat tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Tapi lain hal kalau misalnya dia bisa menyingkat sholatnya, dapat sholat sunnah, dapat takbiratul ihramnya, karena biasanya qomat juga punya lafadznya panjang, ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Dia masih sempat menyempurnakan sholat, gak apa-apa dia sempurnakan sholatnya. Kalau dia kira masih bisa mendapatkan takbiratul ihram. Wallahu taala shawab, ya. Saya kira cukup. Kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan sebelum kesempatan tanya jawab. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita persilahkan barangkali di antara hadirin ada yang mau bertanya. Fadhlu. Saya penasaran dengan menghadirkan Allah dalam sholat, mengingat justru ketika sholat yang sering menghadirkan sesuatu yang kita lihat ya sebelum sholat ya, atau kita sehari-hari dan kemudian apa yang di rumah yang karena kasat mata setelah Allah kan sudah dari salah satu saya pun ya makhluknya, gimana kita bisa melihat Allah kalau kita tidak pernah berjumpa tidak berani juga itu pertanyaan saya saat hari ini mau dijawab. Yang pertama mungkin bisa dikatakan bukan sesuatu yang mustahil seseorang memikirkan sesuatu secara terus-menerus meskipun belum pernah melihatnya sama sekali. Misalnya ada seorang laki-laki dikasih tahu, ini ada fulanah tertarik mau nikah sama antum misalnya. Fulanah, dia nggak pernah ketemu sama fulanah. Ada fulanah pengen menjajaki ta'aruf sama antum, pengen nikah sama antum. Terus dikasih tahu fulanah itu cantik sekali. Kita nggak pernah ngelihatnya. Kira-kira bisa nggak kepikiran terus? Apalagi kita nggak pernah ngelihat fulanah tersebut, belum pernah ketemu. Bahkan dia orang jauh, mungkin luar kota, luar daerah. Ini ada fulanah tertarik nikah sama antum. Terus dikatakan dia cantik sekali. Kira-kira kita bisa nggak memikirkan, waduh cantik sekali, seperti apa ya? Apakah seperti Jadi bisa dikatakan tidak mustahil seseorang memikirkan sesuatu tanpa pernah melihatnya sama sekali. Yang kedua, sudah menjadi ketetapan Allah, kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Dan sudah menjadi ketetapan Allah, kita tetap harus memikirkannya di hati kita, khusyuk. Sehingga ya sudah, kita berusaha sebisa mungkin. Kita nggak pernah lihat Allah, bagaimanapun caranya, pokoknya ingat. Mungkin ingat surganya Allah. Surganya Allah juga sama sekali belum pernah kita lihat. Mungkin ingat ancamannya Allah, ingat janjinya Allah, ingat perintahnya Allah, ingat ayat-ayatnya Allah. Apa saja yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat bertakbir, kita angkat kedua tangan kita mengucap Allahu Akbar. Allah zat yang paling besar dari semua yang ada di dalam pikiran kita. Dari semua urusan dunia, semewah apapun, semahal apapun yang menjadi pikiran kita, Allah lebih besar. Ya, jadi kita berusaha sebisa mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sisanya lagi-lagi berusaha ya, berusaha. Kita diperintahkan oleh Allah, kemudian sudah kerjakan. Memang benar Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, ya. Jelas kita harus yakini bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak boleh kita bayangkan Allah itu begini, Allah itu begitu, zatnya tidak boleh. Tapi kita hadirkan keimanan kita bahwa kita diperintahkan sholat oleh Allah yang memberi kita rizki, yang memberi kita perintah sholat ini dan seterusnya.
Allah yang punya surga, kita mengharap surganya Allah. Ini semua yang mengingatkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Makanya kalau bisa sebelum salat ya, diusahakan dihilangkan semua urusan-urusan selain Allah ya, biar kita tidak kebawa saat salat ya. Makanya ini salah satu keutamaan orang yang hadir ke masjid di awal waktu. Orang yang hadir ke masjid di awal waktu, dia punya persiapan untuk mengosongkan hatinya dari hal-hal selain Allah. Dia berangkat di awal waktu, dia bisa ngaji dulu, dia bisa sholat sunnah dulu. Beda dengan orang yang baru berangkat ke masjid saat qomat. Ya, keluar dari masjid, dia sudah banyak pikiran, baru selesai urusan, ngurusin anak lah, istri dan lain sebagainya, masakan. Berangkat ke masjid, langsung takbiratul ihram, langsung ngikut imam. Nah, ini belum ada persiapan untuk mengosongkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan lain? Fadhal. Tadi kan kita sangat jelaskan yang di akhir itu bahwa ketika sholat sunnah terus dikomandangkan kita putus sholat sunnah belum selesai terus. Yang saya tanyakan adalah kita sudah mendapatkan pahala sholat sunnahnya atau kita setidaknya mendapatkan niat sholat sunnahnya atau tidak sama sekali. Baik. Yang jelas opsi meskipun dilihat di timer komatnya sisa sedikit, opsi yang terbaik adalah kita tetap sholat. Entah bagaimana nanti sang imam yang memutuskan, ketika melihat kita masih sholat, imam mau langsung qomat, ya sudah legowo. Tetap pilihan yang terbaik adalah kita mulai sholat. Mau sempurna atau tidak sholat kita, yang penting kita sudah niat untuk sholat. Pahalanya ya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari hadis-hadis yang ada, insya Allah dia mendapatkan pahala yang sempurna. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan adalah seseorang yang terhalang dari ibadah yang biasa dia kerjakan karena safar, karena apa? Akhirnya dia terhalang karena sakit misalnya. Kutibalahu makana muqiman sahihan. Kata Nabi SAW, dia akan tetap dicatat bagaimana dia mengerjakan ibadah itu dalam kondisi mukim maupun sehat. Padahal dia tidak mengerjakannya dengan sempurna saat dia seperti saat dia sehat atau mukim. Kata Nabi, pahalanya tetap mengalir sempurna. Apalagi kalau kita sudah mulainya mendapatkan 1 rakaat, tinggal 1 rakaat lagi, insya Allah Maha Karim, Allah Maha Dermawan ya, Allah kasih kita pahala yang sempurna. Atau minimalnya mendapatkan pahala niat juga itu salah satu keistimewaan. Tapi yang dia ngelihat waktunya masih 1 menit kemudian nggak ada niatan mau sholat, ya jelas dia nggak dapat apa-apa. Karena dia nggak niat mau sholat. Ya, saya nunggu saja lah, saya berdiri sisa 1 menit nggak cukup misalnya. Ya jelas dia, kalau dilihat dari zahirnya, karena dia nggak niat mau sholat, ya dia nggak dapat pahala sholat tersebut. Tapi kalau yang sudah niat, apalagi sudah dapat 1 rakaat, qadarullah qomat, ya dia putus sholatnya karena dia lebih mengutamakan takbiratul ihramnya imam bersama imam. Insya Allah dia tetap mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah kesempatan mendatang kita bahas tentang khilaf berkaitan tentang seorang makmum membaca saat bangun dari ruku', apakah cukup Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, ataukah perlu juga mengulangi kalimat yang sama dengan imam, sami Allahu liman hamidah baru Rabbana walakal hamd. Secara umum imam dan munfarid itu mengucapkan dua-duanya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Imam dan sholat munfarid. Yang menjadi pertanyaan adalah makmumnya. Mana yang benar? Apakah makmum? Masyhur di berbagai yang dipraktikkan oleh kaum muslimin, banyak di antara mereka juga mengucapkan, makmumnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti kita sebutkan khilafnya dan dalil-dalil dari setiap pendapat dan mana yang menurut kami pendapat yang lebih benar. Insyaallah di kesempatan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما